في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Pada tahun 670 Masehi, agama Islam masuk ke Maroko melalui tangan Uqbah bin Nafi. Dan hingga sekarang ini, alhamdulillah, agama Islam masih tegak berdiri di Maroko. Saya banyak membaca mengenai pengalaman menghafal Al-Quran di negara ini. Saya melihat bahwa pengalaman ini sangat berbeda dan sangat baik. Oleh karenanya, kami mengunjungi tempat ini untuk melihat pengalaman tersebut. Demikian juga saya berharap pemirsa bisa ikut menyaksikannya. Semenjak mereka masuk Islam, mereka sangat bersemangat mengupayakan anak-anak mereka menghafalkan Al-Quran. Tapi apakah mereka menghafalnya dari mushaf? Ataukah dengan cara yang lain? Yaitu memakai alwah atau papan-papan. Bagaimana caranya? Pemirsa, saksikan bersama kami dengan izin Allah. Di kota Fas, sebuah kota kebudayaan di Maroko, kami mengunjungi sebuah rumah pusat menghafal Al-Quran yang ada di sana. Dan tempat lain, Masjid Ummul Mukminin Hafsah di Maroko radhiyallahu anha. Di sana kami menyaksikan pemandangan yang belum pernah saya lihat. Mereka menggunakan cara tradisional untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, yaitu menghafal melalui papan-papan. Anak ini, Masya Allah, sebuah ayat yaitu permulaan juz kedua. Ini adalah hafalannya. Yang saya lihat ini bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, benar. Ini adalah seorang pelajar. Ya. Dia akan menulisnya jika dia menghafalnya. Dan jika tidak, dia akan dibantu oleh yang lain. Iya, ya, dia dibantu. Iya, benar. Dia akan menulis hafalan yang berada di dalam otaknya. Terus menerus sampai lengkap. Dan jika kurang, dia akan menambahkannya. Kalau ada salah harokat misalnya, iya, tentu. Bagaimana? Jika ada yang salah akan kami perbaiki atau benarkan. Dan tentu saja dia akan melihatnya, supaya dia bisa memperbaikinya. Iya. Tapi saya tidak melihat mushaf di sini. Apa di sini tidak ada mushaf? Ya, ada. Tapi mereka dilarang membaca langsung pada mushaf atau untuk melakukan murajaah atau mengulang hafalan. Jadi di sini tidak boleh ada mushaf? Di tempat ini dilarang menggunakan mushaf untuk menghafal. Karena itu tidak dibenarkan. Lalu bagaimana kalau ada yang Jika salah, dia akan bertanya kepada temannya atau dibantu oleh siapa saja yang bisa membantunya. Karena hal itu harus dilakukan dengan baik. Iya. Mushaf tidak boleh. Dilarang menggunakan mushaf kecuali sedikit sekali pengecualiannya. Iya. Baru dibolehkan memakai mushaf. Sebab kalau dibolehkan memakai mushaf, dia akan selalu menggantungkannya kepada mushaf. Kalau dia lupa? Dan jika dia lupa, dia akan berusaha dengan kuat meskipun terbata-bata. Itulah hafalan yang harus diingat. Di sini sama sekali dilarang memakai mushaf. Kalau ada yang salah menghafal, dia harus bertanya kepada temannya. Kalau temannya tidak tahu, dia harus bertanya pada teman yang lain. Tidak boleh kembali lagi kepada mushaf kecuali mendesak. Pemirsa, mereka sedang menghafal pada ayat yang berbeda-beda. Sebagian yang ada di sini, ada yang sedang menghafalkan surat Al-Baqarah, ada juga yang menghafal juz Tabarak. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin menghafal dalam suasana yang ramai dan bising seperti ini? Ini memang aneh, tapi mereka tetap bisa menghafal dan sudah terbiasa. Mereka mampu menguatkan hafalan dengan cara yang indah. Qur'anuna nurun mubin
للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء. Kami sekarang berada di sebuah tempat menghafal Al-Quran yang bernama Hafsah radhiyallahu anha di kota Fas, Maroko. Sekarang ini di hadapan saya ada salah seorang penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain daripada yang lain. Dia berbeda. Dia seorang yang saya sayangi dan saya hormati, Syekh Ashraf. Syekh Ashraf, kapan kamu memulai menghafal kitab Allah Al-Quran? Bisa dijelaskan pada saya? Saat saya berumur 13 tahun. Oh begitu. Lalu berapa lama kamu menghafal sampai selesai? Dan juga hatam untuk Al-Quran untuk pertama kalinya kamu menghatamkannya? Setahun kemudian. Setahun kemudian? Jadi kamu baru menghatamkannya setelah setahun kemudian. Benar begitu? Ya, benar. Ketika dinyatakan khatam pertama kalinya, berarti pertama kali dia menulis Al-Quran sampai selesai. Jika ternyata ada 1 atau 2 kesalahan, hingga 10 misalnya, atau berapa saja, dia mengulanginya lagi sampai bisa menghatam untuk kedua kalinya. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitannya. Baiklah, sekarang apakah saya bisa menguji kamu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan barokah padamu. Dan semoga Allah menjadikanmu hafalan ini sebagai timbangan kebaikan untuk kedua orang tua kamu dan juga guru-gurumu. Dan Masya Allah tidak salah sama sekali. Kita di negara Teluk membaca dengan bacaan hafs, tapi dia membaca dengan gaya bacaan wars, rahimahullah. Semoga Allah memanjakan orang seperti ini. Dan dia adalah contoh yang sangat baik bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Sekarang kita bicara mengenai menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana menghafalkannya. Pemirsa telah mendengarkan spirit dari saya dalam menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Perlu diketahui adanya kaidah pokok yang sangat penting. Kaidah pentingnya adalah Anda jangan menunda menghafalkan Al-Quranul Karim. Jangan memperlambat. Saat Anda mendengarkan saya, mulailah sekarang juga untuk mencapai tujuan menghafalkan Al-Quran. Jangan takut gagal. Jangan khawatir Anda tidak mencapai tujuan. Jangan pesimis. Al-Quran tidak susah. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya membutuhkan tekad. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah sekarang juga dan katakan, hai Fulan, hai Khalid, hai Sa'ad, hai Ahmad, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Dalam permulaan kita bisa ambil contoh seseorang yang tidak tahu bagaimana dia bisa berenang, tapi dia ingin belajar. Pertama kali dia melihat air, dia khawatir. Jangan-jangan airnya itu dalam sekali. Jika dia berhenti dan takut, akhirnya dia tidak akan belajar berenang. Tapi kalau dia menceburkan dirinya, walaupun mungkin akan sedikit tenggelam, dia akan mengambil pelajaran yang sangat berharga pada hari itu dalam upayanya belajar berenang. Adapun proyek hafalan Al-Quran yang lebih agung, hanya butuh Anda memulainya, Anda akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah pentingnya, mulailah sekarang juga.
Dalam perjalanan kisah musafir Quran ini, kami mengunjungi berbagai negara. Di antaranya adalah ke Maroko. Ketika kami mengunjunginya, kami berkesimpulan bahwa metode terbesar, paling tinggi, dan paling kuat dalam menghafalkan Al-Quran adalah metode Maroko. Saya bertanya apa sebabnya. Ternyata karena mereka menuliskannya di papan-papan. Maka saya berkesimpulan cara kitabah atau menulis adalah cara paling kuat dalam menghafal. Karena itulah dulu di berbagai negara banyak para penulis. Tidak menghafal kecuali dengan menulis. Kalau dia bisa melakukannya, maka hafalannya menjadi kuat sekali. Namun sayang, sebagian besar negara telah meninggalkan metode ini. Padahal sangat indah, bagus, dan mencetak menjadi seorang yang mutqin dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan memberikan saran kepada Anda semua, siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, terutama dengan itqan, hendaklah menggunakan cara menulis. Mungkin butuh tambahan waktu, tapi sedikit tambahan waktu akan membuat Anda menjadi penghafal kitab Allah yang paling baik. Bagaimana caranya? Misalnya Anda duduk bersama Syekh, dia membenarkan hafalan Anda saat duduk di hadapannya, yaitu pada halaman yang Anda hafal. Kemudian ketika Anda pulang, perhatikan metode yang tadi saya sampaikan. Bagaimana Anda menghafalkannya? Bila sudah hafal, selain melakukan tasmi' sendiri dengan itqan, Anda harus punya sebuah buku. Buku yang berisi tentang hafalan-hafalan Anda, yang Anda tulis sendiri dengan tangan Anda sendiri, untuk menguatkan hafalan Anda. Dan Anda harus ingat, harus Anda sendiri yang menulisnya. Ketika selesai dari tasmi' hafalan Quran Anda menulis satu halaman penuh seakan melakukan tasmi' untuk diri Anda sendiri. Giliran berikutnya, ketika Anda tulis, sudah tidak lagi menukil dari mushaf, tapi menuliskannya dari hafalan Anda saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, maka biiznillah Anda akan mutqin dalam hafalan halaman ini. Metode kitabah atau menulis akan mencetak Anda menjadi bagian dari para mutqinin, yaitu orang yang kuat dan benar dalam menghafal Al-Quran. Kami mengenal kegiatan lebih jauh tentang kegiatan sehari-hari di tempat hafalan Quran Masjid Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha yang sempat kami kunjungi di Maroko. Kami juga berkesempatan berbincang dengan salah satu pembimbing tempat pembelajaran Al-Quran itu, yaitu Syekh Muhammad Al-Amrawi. Yang mengherankan di Al-Quran Center ini adalah metodenya yang berbeda dengan negara lain. Misalnya metode menggunakan alwah. Anda juga tahu saat kami masuk, kami merasa heran dengan cara ini. Kalau Anda tidak keberatan, apa Anda bisa ceritakan tentang tempat ini dan bagaimana metodenya? Yang Anda saksikan di tempat ini, Anda juga bisa jumpai di seluruh Maroko. Center ini hanyalah miniatur dari metode yang berlaku di negara ini. Metode kitabah atau menulis ini dikenal di negara kami dengan metode ifti. Artinya adalah ifta. Yaitu ifta yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan pembimbingan seorang faqih muhafiz. Dia datang ke kelompok tersebut dan yang lain duduk mengitarinya, 5-6 siswa, bahkan kadangkala sampai 10 siswa. Dan seorang siswa membaca sebuah ayat, kemudian seorang mufti membacakan ayat berikutnya agar ditulis oleh siswa-siswa tadi. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اتقوا الله وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Muhafiz membacakan dari hafalannya ayat yang berikutnya dan juga memberitahukan bagaimana cara menulisnya. Misalnya, apakah alifnya mafdhuf atau sabit, huruf tanya marbutoh atau mabsutoh. Seorang faqih yang bertanggung jawab pada kelompok ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada tulisan yang terdapat di alwah siswa-siswanya. Semua itu dilakukan di pagi hari. Kemudian di sore hari, kira-kira dimulai 1 jam sebelum sholat asar. Dalam waktu ini dibuat kegiatan khusus menghafal sebagai intinya hingga mendekati maghrib. Setelah sesi ini berakhir, seluruh siswa melakukan murajaah secara bersama-sama. Dan murajaah ini yang berlaku di tempat kami adalah membaca hafalan sebanyak 5 hibs dalam 1 hari. Bagaimana kabar Anda? Baik? Baik, alhamdulillah. Ya, setiap hari kami melakukannya sebanyak 5 hibs.
dimulai dari surat Al-Baqarah sampai sebanyak 5 hibs. Iya. Dan seorang siswa ketika sampai misalnya di bagian surat Al-Baqarah, dia harus menyelesaikannya hingga selesai 5 hibs. Sedangkan siswa yang sampai di surat Al-Maidah juga harus menyelesaikan 5 hibs. Setiap hari 5 hizab. Iya, setiap hari 5 hibs. Kemudian mengulangi lagi. Iya. Tanpa mushaf? Iya, sama sekali tanpa mushaf. Saya juga tidak melihat ada yang salah. Tidak seorang pun salah, Masya Allah. Alhamdulillah, saling melengkapi di antara mereka, insya Allah. Iya, saling membenarkan. Iya, saling membenarkan di antara mereka. Kelompok yang duduk melingkar ini, saya yakin nanti akan mencapai hafalannya yang kuat. Iya, benar. Terima kasih, Syekh. Selesai dari murojaah sebanyak 5 hibs ini, maka masing-masing siswa melakukan murojaah sendiri sesuai dengan target hafalannya. Iya. Dan itu dilakukan sampai dengan pukul 22 malam. Di Maroko, dan khususnya di kota Fas, tempat hafalan Quran yang berada di Masjid Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, sebuah center yang sangat berkah, membuat kami terkesan ketika mengakhiri perjalanan ini hari ini. Tapi berikutnya ketika saya memasuki sebuah kelas, di dalamnya ada beberapa siswa yang bukan berasal dari Maroko, yang datang ke tempat ini untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan yang akan saya sampaikan pada kaum muda. Setelah saya menyelesaikan wawancara dengan sahabat kami, Abdul Qadir yang datang dari Spanyol, dia menempuh perjalanan jauh untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan semangat pada Anda datang ke tempat ini? Alhamdulillah, saya datang tanpa motivasi dari siapapun. Iya. Semua ini adalah keutamaan dan petunjuk dari Allah. Iya. Saya hanya ingin menghafal Quran, dan Allah lah yang membuka pintunya sehingga saya bisa datang kemari. Berapa usiamu saat kemari? 16 tahun. 16 tahun. Bagaimana ceritanya kedua orang tuamu mengizinkan? Pastinya mereka sangat merindukan anaknya. Bagaimana bisa mereka membiarkanmu datang ke tempat ini? Mereka sangat senang kalau anak mereka bisa menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara kita ini berasal dari Spanyol. Dia bernama Hamzah. Apa kabar Hamzah? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Apa yang membawamu ke Maroko ini? Apa sebab yang mendorongmu ke Maroko ini padahal kamu dari Spanyol? Untuk menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Kapan kamu akan pulang ke Spanyol? Dan berapa kali hatam rencananya sebelum kamu pulang ke Spanyol? Insya Allah setelah 3 kali hatam. 3 kali hatam? Iya, sekarang benar. kira-kira sudah berapa kali hatam? Sekarang saya masih belum hatam. Masih tersisa 3 hizab. 3 hizab berarti bisa dikatakan kamu sudah selesai dan tidak ada yang tersisa lagi. Kira-kira 1 bulan. Mungkin 1 bulan lagi kamu sudah berhasil hatam Al-Quran. Iya, insya Allah. Kamu sudah hatam berapa kali? Sekali. Sekali? Kamu menulisnya dengan tangan sendiri? Iya. Khatam lengkap? Dan kamu hafal? Alhamdulillah, saya belum benar-benar hafal, tapi... Iya, tapi kamu menuliskannya lengkap? Iya. Kamu menuliskannya dari hafalan? Iya. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Selamat, semoga membuatmu senang datang ke Maroko dari Spanyol karena Al-Quran. Dan ini tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamzah. Dan kami juga ingin mendengarkan sedikit qiraat Al-Quran dengan suara Anda. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sekarang saya sarankan pada para pemuda, dengan contoh teladan yang baik ini, apakah suatu hari Anda berpikir untuk mengikhlaskan niat dan melakukan perjalanan karena Al-Quran? Inginkah Anda menghafal dan melakukan perjalanan untuk mendapatkan keutamaan ini? Ketika kami sudah memberikan contoh-contoh yang sangat baik untuk Anda semua yang telah melihatnya.
Kami tidak memberikan ijazah kepada seorang siswa sebagai hafiz kecuali sudah melampaui fase-fase pembelajaran tertentu, dan pertama harus disaksikan dari faqih muhafiz yang membimbingnya langsung bahwa dia sudah hafal Al-Quran dengan itqon. Dan tidak ada yang salah. Ya, dengan hafal, dan selanjutnya dia harus disaksikan dari 3 orang faqih lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tempat pembelajaran Al-Quran dia. Masya Allah. Siswa bersangkutan menghafalkan di hadapan 3 faqih itu sendiri-sendiri secara terpisah. Dan jika dia berhasil, baru giliran kami untuk mengujinya pada 60 hibs dengan 12 pertanyaan, yakni 1 pertanyaan untuk setiap hibs. Kalau dia sudah melampaui semua proses ini, kami baru bisa memberinya ijazah sebagai seorang hafiz. Kalau ternyata dia belum lulus juga, dia tetap harus mengulang sampai benar-benar hafal. Sekarang kita masih bersama seorang contoh teladan yang lain dari para hafiz. Bisa perkenalkan diri Anda? Amin. Amin siapa? Si. Berapa usiamu? 15 tahun. Kamu sudah hatam berapa kali? 4 kali yang mencakup 40 hizb. Iya, hatam 4 kali dan kamu sudah tulis dengan tangan kamu sendiri. Masya Allah. Boleh saya menguji qiraat Al-Quran? Insya Allah. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Usianya baru 15 tahun dan sudah hafal Al-Quran secara lengkap, dan saya memberikan pertanyaan, dia tidak pernah salah menjawabnya. Dia mutqin dalam kitab Allah SWT. Ini tidaklah sulit. Maksud saya, sebagian orang bilang ketika dapat pemandangan seperti ini, mereka bilang ini mujizat. Padahal ini bukan mujizat, karena Allah yang memudahkan Al-Quran. Tapi jika Anda menyaksikan teladan yang seperti ini, mulailah untuk memastikan dan bertawakal kepada Allah, dan dengan izin Allah, Anda akan dapat kemudahan, dan akhirnya Anda hafal Al-Quran. Dan Anda harus hafalkan kitab Allah SWT. Jangan meninggalkannya. Kami mendatangi para teladan ini supaya bisa mengikuti mereka. Saya berdoa kepada Allah SWT agar menjaga mereka dan diberikan barokah. بحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب